Muat. Geser. Bisa. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari tempat yang nyaman. Silakan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada antum semua yang hadir di kajian ini insyaallah pekan ini bersama saya, baik yang datang langsung ataupun yang ada di sana online. Kita mulai ya. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Bagaimana kabar antum semuanya? Sehat. Makan siang ya. Sudah ya, sudah sehat ya. Alhamdulillah. Sudah makan, tapi jangan terus ngantuk ya. Cobaannya ngantuk nih, cobaannya ngantuk. Mana? Sudah siap? Gorengannya udah. Sudah. Minumnya? Oh, jangan sendiri ya. Kopi. Kopinya jangan lupa ya. Biar fokus nih siang kita ini ketemu siang. Kalau pagi belum semua datang ya. Tapi nggak apa-apa. Ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Kata kaidah fikih mengatakan apa saja yang belum bisa digapai semua, maka jangan ditinggal semuanya. Dari apa? Kebaikan. Bisanya ya, kalau nggak bisa setiap hari ngaji siraman rohani, ya setiap pekan sekali tetesan rohani. Kalau nggak netes ini yang susah nih. Iya, perlu diberikan hak antum, roh antum, jiwa antum dengan ilmu. Berikan haknya. Jangan sampai enggak. Kemarin saya sepekan di karantina di Malang. Ya, Ustadz juga terus belajar. Ya, ada kesempatan belajar. Dan ketika mau ngajar antum mesti belajar. Sama kayak antum ketika mau ngajarin harus dilihat dulu ya materinya. Oh, enggak perlu Ustadz, saya udah hafal. Alhamdulillah kalau sudah hafal, alhamdulillah. Tapi ini berat ya. Materi-materi tentang agama itu materi yang tidak ringan, harus betul-betul kita siapkan ya semuanya insyaallah. Baik. Kita masuk di akidah ya. Mas dan Mbak semuanya, akidah di kitab Tauhid. Ya, Masya Allah. Ini kitab saya pelajari di Fakultas Syariah ya. Tebel nggak? Ini sebenarnya kitab syarahnya aja sih sebenarnya, syarahnya. Kalau matannya yang ini kan syarah itu penjelasan. Kalau matannya itu ada segini. Segini juga udah tebel ya. Udah tebel. Ini syarahnya. Dipelajari di 4 semester. Semester. Antum, Masya Allah nggak lama lah ya. Terlalu berlama. Kita cuma 1,5 jam. 1,5 jam. Baik, Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Kita akan bahas siapa yang ngarang Kitabut Tauhid itu. Ada yang tahu nggak? Yang nulis Kitabut Tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik. Nah, penjelasannya banyak. Ada dari kitab Al-Qaulul Mufid, ada kitab Fathul Majid. Nanti kalau ada kajian-kajiannya ya, ada syarahnya Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya masih banyak. Syarah dijelaskan.
Baik, kenapa belajar tauhid, Mas? Mbak semuanya. Kenapa belajar tauhid? Itu Mas Eko, Masya Allah. Ya, Zen. karena itu paling penting Ustaz, dan Penting. sebagai ilmu yang wajib Iya, betul. pelajari. Kenapa? Belum selesai ini. Wajib, betul, karena wajib. Nah, ada apa? Kalau Ayo, ada Mas pada Khairul, saat- yang lain bisa. Karena kita butuh Ustaz. Butuh ya. Pokok akidah, pokok akidah. Ya, pokok itu prinsip, dasar, fondasi, akidah. Ya, ya betul. Tauhid. Dari kata apa tauhid itu? Dari bahasa Arab ya wahada yuwahhidu tauhidan. Tauhid. Ada nggak dalam ayat itu? Artinya wahada yuwahhidu menjadikan sesuatu itu satu, hanya satu. Katakanlah Allah itu satu, esa. Ada dalam Al-Qur'an, qul huwallahu ahad. Nah, esa. Sampai lafadznya pun nggak ada, setelah ahad itu nggak ada. Karena Allah itu maha esa. Ada nggak setelah esa apa? Bilangannya kalau satu ada dua, tiga, pertama, kedua, ketiga gitu kan. Wahid itu yang salah. Al-awwal, asani, asalis. Kalau ahad nggak ada setelah. Qul huwallahu ahad. Nah, dalam Al-Qur'an juga surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, untuk beribadah kepada. Yaitu maksudnya apa? Kata para ulama, ai liyuwahhiduni, yaitu untuk mentauhidkan aku dalam bab ibadah. Itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Ayat ini adalah intinya inti. Tahu nggak intinya inti? Pandul ya. Bukan pandul loh. Intinya inti. Ustaz tahu betul ya. Iya. Jadi kata para ulama, Al-Quran itu punya rahasia inti. Intinya Al-Quran itu Al-Fatihah. Ya. Intinya Al-Quran ada berapa juz sih? 30. Ya. 30 juz. Ada berapa surat? 114 surat. Ada berapa ayat? 6.600 sekian ayat. Ada berapa apa lagi ya? Setelah ayat kalimat. Ada berapa kata? Ada berapa huruf? Yang mana Nabi SAW mengatakan, ya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan mendapatkan 1 sampai 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Subhan. Jadi Al-Quran itu dari yang pertama, dari awal sampai akhir, intinya ada di Al-Fatihah. Dan intinya daripada Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk hamba. Yang untuk Allah iyyaka na'budu, yang setengahnya lagi iyyaka nasta'in untuk hamba. Apa mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Inilah tauhid. Inilah tauhid. Apa? Iyyaka na'budu. Kalau bahasa Arab iyyaka itu maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya itu objeknya. Mestinya objek itu terletak setelah subjek, predikat, baru objek. Tetapi objeknya ditaruh depan. Objek, subjek, predikat di situ mempunyai maksud. Bukan karena tidak ada maksud. Ketika objeknya diawalkan, itu maksudnya lil hasri. Ay li hasril hukmi. Li hasril ibadah lillahi wahdahu. Yaitu membatasi ibadah. Iyyaka na'budu, kepadamu lah ya Allah aku beribadah, hanya kepada Allah saja, tidak kepada selain Allah. Ini yang namanya tauhid, mengesahkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukankah kita ini sudah menyembah Allah saja, Ustaz? Ngapain kita dakwah tauhid lagi? Ya, siapa yang bisa jawab? Jangan ustadznya terus, nanti ustadznya pinter, antum nggak pinter. Ayo, kenapa kita dakwah tauhid? Kan orang-orang sudah tauhid, Ustaz. Itu. Ngapain? Siapa bisa jawab? Yang online sama yang offline, silahkan. Saat ngapain tauhid ini? Waktunya kita sudah ini nih, sudah sampai bulan kok kita masih ributin tauhid aja. Gimana Mas Eko? Ayo, yang lain. Nah, Masya Allah. Biasa. Kita bicara tentang apa ini? Tentang ilmu yang tinggi nih, besar. Iya kan? Iya, Ustaz. Ilmu tinggi nih. Tentang ketuhanan Allah. Ya, makanya jangan sampai salah. Kalau orang memahami konsep ketuhanan salah, maka sesat dia. Sesat. Bahaya. Makanya ada konsep yang memahami konsep ketuhanan dengan cara filsafat. Ada yang dengan cara yang lain-lain. Dengan cara batiniah, al-kasyaf, dan yang lain-lainnya. Ya kan? Sampai akhirnya ada yang mengatakan ya menjadikan dirinya sebagai ya semuanya itu berpotensi untuk menjadi Tuhan. Manunggaling kawula wahdatul wujud. Wah, ini konsep-konsep ketuhanan yang salah ini kan, salah. Kemarin saya yang pengajian bapak-bapak itu yang udah tua-tua. Antum udah tua belum? Belum ya? Sama sebentar. Oh, berarti belum merasa enggak, bukan merasa muda, belum merasa tua. Sudah Ustaz, Ada bapak-bapak gitu tanya. Ya, Ustaz, ini konsep keimanan itu gimana sih Ustaz? Katanya ada yang mengatakan iman itu yang penting eling, Ustaz. Itu di Jawa kayak gitu, tua-tua. Udah tua itu. Yang penting eling. Enggak sholat, enggak apa-apa, yang penting eling. Waduh, Pak, ini sebenarnya orang pengennya cari apa namanya? Cari obat ya. Iman kan obat ya. Iman kan obat ini, iman, Islam, obat. Pengen cari obat supaya sehat, supaya selamat, bagaimana? Malah dapat racun. Nah, naudzubillah. Ini salah ini. Kalau datang sama orang yang salah. Nah, makanya ini pentingnya apa? Akidah dan tauhid. Baik. Bab ke-54, jangan mengatakan hambaku ya, atau jangan mengatakan abdi, atau jangan mengatakan amati. Abdi sama amati sama ya. Hambaku. Hambaku itu budak. Jangan mengatakan kepada budaknya abdi. Dan ini gimana hukumnya nanti dibahas ini. Sampai seperti itu, sampai ngomong saja jangan sampai salah. Bisa merusak apa? Akidah tauhid seseorang. Masih ingat nggak ada hadis seorang yang kehilangan tentang taubat ya, hadis taubat ya. Maksudnya Allah Subhanahu sangat senang tentang taubatnya hambaku. Melebihi senangnya seseorang yang ketika itu membawa perbekalan di dalam ditaruh di onta, kemudian berada di tengah gurun pasir, kemudian dia berteduh di sebuah pohon, onta sama perbekalannya yang ada di onta itu, ada di tunggangannya itu hilang. Dia cari kemana-mana. Waduh, ini di tengah-tengah gurun ini, perlu makan, perlu minum. Kalau enggak mati sudah. Sudah akhirnya putus asa, udah duduk aja, udah nikmati, sudah. Enggak lama kemudian onta dan perbekalannya yang ada di onta tersebut ada di depan matanya. Saking senangnya dia ngomongnya apa? Ya Allah, ya, anta abdi wa ana rabbuk. Saking senangnya. Wahai ya Allah, engkau itu hambaku dan aku Robmu. Ngeluihi Fir'aun. Ngerti Fir'aun? Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya wahai umatku, wahai rakyatku, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ini ngomongnya kalau sapa iki?
Sama siapa ini? Sama manusia. Ini ngomong sama Allah, ya Allah, anta abdi ana rabbuk. Tapi Allah saking sama orang ini, diampuni. Akhto alisyiddatil farah. Dia salah kepleset ngomongnya karena saking senangnya. Boleh nggak ngomong seperti itu? Enggak? Ini contoh. Contoh kalau ngomong pun harus dijaga. Hifdzul lisan. Ini masuk bab ini nih. Hati-hati ngomongnya. Nggak boleh. Abdi itu apa? Hambaku kan? Hamba. Nggak boleh ngomong seperti itu. Apa landasannya? Bagaimana faedah-faedah yang akan kita ambil dari bab tauhid ini insyaallah. Siapa yang mau buat baca? Silakan. Manil qari. Silakan. Yang mau baca, sedekah membaca. Dari ikhwan aja deh, kalau akhwat dengerin aja. Silakan. Hadis bab. Bismillah. Tafadhal. Siapa Mas? Iya, Mas Ahmad. Diriwayatkan dalam Muslim dan Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam ada la yaqul ahadukum aqim rabbaka rabbaka wal yaqul sayyidi wa maulana Wa maulaya. wa maulaya wa la yaqul ahadukum abdi wa amati wal yaqul fataya Silakan. Artinya siapa yang baca artinya dari online? Fadal. Mas Rahmat ada enggak? Ya Ustaz. Fadal Mas Rahmat. Ada, Ustaz. Artinya Mas. Janganlah seorang dari kalian berkata ketika merintah budaknya menggunakan kalimat hidangkanlah makanan untuk Rob kamu. Wudukan Robmu akan tapi hendaklah dia menggunakan kalimat syahidku dan maulaku, pemeliharaku. Dan janganlah seorang dari kalian mengatakan abdi, hambaku, atau bisa bermakna hamba sayaku. Dan amati, hamba perempuanku atau hamba saya perempuanku. Akan tetapi katakanlah fataya, pemudaku, fatayi pemudiku, dan gulami, budaku. Nah ini ada apa namanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi landasan. Dari mana? Dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan la yakul ahadukum, jangan. Nah, lam di sini namanya la an-nahi, larangan. Nah, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan at'im rabbaka waddi rabbaka. Ya, berikan makan Rabbmu. Wudukan Rabbmu maksudnya ini tuanmu. Tuanmu kan ini percakapan antara si tuan sama si budak begitu ya. Nah, wahai orang yang mempunyai budak, jangan mengatakan seperti ini, at'im rabbaka waddi rabbaka. Ya. Berikan makan, maksudnya hidangkan makanan untuk Rabbmu, tuanmu maksudnya, iya. Dan wudukan Rabbmu. Ya, maksudnya siapkan air wudu. Wal yaqul sayyidi wa maulaya. Nah, ini solusinya. Bukan hanya bisa melarang saja. Nabi memberikan solusinya. Tapi katakanlah sayyidi. Maksudnya at'im sayyidaka wa maulaka. Ya, maka ini sebagai tuanku atau maulaya. Wala yaqul ahadukum abdi wa amati. Janganlah mengatakan salah seorang di antara kalian abdi wa amati. Sama aja sih, abdi sama amati sama. Apa abdi itu? Hambaku atau budakku. Amati hambaku, hamba perempuan atau budakku.
Akan tetapi, nah ini solusinya, fataya, fatati, gulami. Tetapi katakanlah, ya, ini adalah pemudaku, pemudiku, atau budakku. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Ini hadis daripada Bab. Ya, landasannya. Artinya, intinya adalah ini, hati-hati dalam penggunaan bahasa. Ya, tutur katanya harus dijaga. Di sini ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggunakan kata rob. Ya, kata rob. Di sini juga ada larangan kata abdi wa aman. Solusinya apa? Nah, pengganti dari rob di sini adalah sayyid atau maula. Ya, pengganti dari abdi atau amati adalah fataya atau fatati wa gula. Baik, nanti kita akan bahas satu persatu syarahnya. Pembahasan. Ini zaman dulu ada zaman perbudakan. Zaman dulu ada orang yang manusia dijadikan budak dengan beberapa sebab, karena peperangan, ya, atau karena mungkin orang itu enggak punya uang, jadi dijual anaknya atau yang lainnya, atau dengan beberapa sebab ya. Saya baca tadi perang atau kefakiran atau perampokan, pembajakan. Gitu. Pembajakan, lalu ada yang menjadi korban di situ untuk dijadikan budak. Dan Islam hanya satu dari 3 cara tadi, hanya satu, yaitu melalui peperangan. Kenapa? Ada sistem budak dalam Islam itu tujuannya pertama untuk memelihara kelangsungan hidup mereka, tidak dilantarkan atau disiksa. Ya, ketika ada perang mereka kalah, kan ada tawanan tuh. Gitu. Pertama diurusin. Ya, tawanan-tawanan mereka bahkan ya diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Sahabat makannya korma, dia dikasih malah yang rotinya. Dimuliakan. Kemudian untuk membahagiakan dan memerdekakan mereka. Ya, supaya mereka itu dibebaskan secara free atau dibebaskan bersyarat dengan apa? Tebusan. Itu diantara hikmah daripada perbudakan. Baik. Fadal. Hadis di atas mengajarkan kepada kita untuk tidak sembarangan mengucapkan lafaz. Nah, karena lafaz itu apa sih? Lafaz ya? Iya, lafaz. Baik. Ini bisa mengenai tauhid kita, akidah kita, mempengaruhi. Ya. Sehingga mengetahui, ya, kita tentu mengetahui bahwasanya semua makhluk yang ada di alam semesta ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan. Nah, di sini. Tadi kan nggak boleh ngomong la yaqul abdi atau amati. Tidak boleh kita mengatakan atau memanggil budak sebagai abdi, hambaku, karena hamba Allah Subhanahu wa taala kita semuanya. Tidak berhak kita mengangkat hamba selain Allah Subhanahu, karena abdan ini semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Surat Maryam ayat 93. Ya. Kemudian kita semua ini adalah hamba Allah Ta'ala. Oleh karena itu bab ini dimunculkan ya oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tujuannya apa? Untuk ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan cara apa? Tidak mengucapkan lafaz yang semakna dengan Allah Subhanahu, supaya kita tidak tasyabuh. Yang menyerupakan diri atau memposisikan diri sebagai Rob. Ya. Contohnya seperti seorang budak yang berkata kepada tuannya. Nah, ini juga seperti itu juga. Ya, sebaliknya. Sebagai bawahan juga tidak boleh ya mengagungkan seperti halnya dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan Robku, wahai Robku, wahai tuanku. Ya, maka dicari dengan lafaz-lafaz atau kata-kata yang lainnya. Yang lainnya.
sebisa mungkin, semampu mungkin. Dengan apa? Dengan sayyidi atau ya maulaya gitu. Karena memang apa? Lafaz tersebut ada kemiripan, tasyabbuh dengan nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Ar-Rabbu. Ar-Rabb. Nah, sekarang hukum ya, hukum Ar-Rabb itu sendiri. Kalau ada alif lamnya itu mutlak. Kalau ada alif, mana alif lam di sini? Ini alif lam ra ba. Ada berapa huruf di sini? Ayo dihitung. 1. Ikhwan dulu, ikhwan ya, ikhwan. Berapa nih? Alif 4. Ikhwan ya, ikhwan jawabnya 4, ikhwan. Benar enggak? 1, 2, 3, 4. Hah? 5. Antum berapa? Masjid itu hitungannya 2 apa 1? Iya, antum terserah antum. Anak kan banyak nih. Ada yang jawab 4. Ada lebih enggak, Mas? Nah, kalau itu. Ada yang menjawab 6 nih, ikhwan nih masih 6. Ada yang 4, ada yang 6. Khilaf nih para ulama. 6 kayak 6. 6, kayaknya 6. Sekarang akhwat berapa? Ada berapa akhwat? Arab sini? 4. 4. Ya. Berarti tadi ada yang ngomong 4 sama 6 ya. Alif 1, lam 2, ro. Nah, tasdid itu berarti double ya. Ya, roknya 2, baknya 2. Nah, ar-rabbu berarti ro pertama itu roknya sukun, ro kedua fathah. Ba di sini baknya pertama sukun, ba kedua itu dhammah. Ar-rabb. Jadi ada 6 situ ya. Wallahu a'lam bishawabnya. Nah, ini ada alif lam di sini. Ini maknanya mutlak milik Allah Subhanahu Ar-Rabb itu kalau sudah ada alif lam di sini, mutlak ini. Milik Allah Subhanahu wa taala. Alif lam menunjukkan sang pemilik. Yang maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ar-Rabb di sini tidak boleh diberikan atau dimaksudkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Hukumnya apa kalau dimaksudkan kepada selain Allah? Maka haram. Tidak boleh. Ya, Ar-Rabb. Misalnya anta Ar-Rabb. Enggak boleh. Kalau anta di sini maksudnya Allah, anta Rabb. Nah, itu boleh. Ini yang pertama. Bisa dipahami? Kalau Rabb ini diawali dengan alif lam, mutlak ini milik Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, Rabb di sini nggak ada alif lam. Artinya Rabb di sini akan digabungkan ke kata yang lain. Atau disebut dengan kata majmuk. Kalau bahasa Indonesianya ya. Kalau nggak salah betul berarti. Mudah-mudahan ya. Ya, Rabbu di sini nggak ada alif lamnya. Nah, bagaimana hukumnya? Ya. 2 kemungkinan. Nah, bisa digabung dengan selain manusia. Kata selain manusia. Misal, Rabbud dari. Apa artinya? Rabb dari itu apa? Rumah. Nah, man Rabbud dar, man Rabbul bait. Nah, man Rabbul maktab. Nah, man Rabbul muassasah. Muassasah itu yayasan. Siapa sing duwe yayasan ini? Siapa yang punya yayasan? Saya punya perusahaan ini. Ya. Gitu. Rabbul ibil. Siapa yang punya onta in Rabbul ibil? Maka kalau disandarkan digabungkan ke nama selain manusia, ini hukumnya mubah, tidak apa-apa, tidak mengapa. Ya, ini memiliki arti apa? Sang pemilik. Yang memiliki siapa? Rabbud dar, Rabbul bait. Ya. Baik, seperti cerita apa namanya? Surat Al-Fil ya. Surat Al-Fil ya. Al-Fil, tahu nggak Al-Fil? Al-Fil itu apa artinya? Gajah ya. Pasukan gajah yang pengen apa namanya? Menyerang atau menghancurkan Ka'bah. Siapa itu? Raja siapa itu?
Raja Abraha. Raja Abraha itu bersama pasukannya membawa gajah besar. Ya, datang. Nggak ada yang bisa melawan saat itu. Ya, saat itu Nabi Muhammad ya hampir lahir lah, atau saat itu sudah lahir, masih kecil. Ya, dan ini masa jahiliyah. Masa jahiliyah, belum ada Islam belum datang saat itu. Kemudian kakeknya Nabi Muhammad siapa namanya? Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib itu datang, kan sempat pasukannya Abraha itu mengambil ontanya Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib pemimpin saat itu di Mekah. Dia datangnya si Abraha, saya ke sini mau ngambil onta saya itu. Duh, kita ke sini mau ngancurin Ka'bah, kamu malah ributin onta. Ya, onta nggak seberapa, Ka'bah ini yang akan kita hancurkan ini. Kok kamu malah? Nah, apa kata Abdul Muthalib? Saya hanya seorang Rabbul Ibil. Ya, saya hanya pemilik onta. Adapun Ka'bah, dia mempunyai Rabb. Nah, ada yang punya. Jadi kalau mau ribut onta ya sama saya. Tapi kalau ribut Ka'bah, ya Ka'bah ada yang punya. Ternyata benar kan? Datang kan burung, Masya Allah. Cerdasnya siapa? Abdul Muthalib, luar biasa. Baik, ini hukumnya apa? Kalau digabungkan kepada nama selain manusia tidak apa-apa. Baik. Ada dalam hadis ini apa namanya? Nah, nih. Apa dalam hadis? Orang tersebut berkata, bagaimana hukum menemukan kambing? Nabi berkata, kambing itu untukmu atau untuk saudaramu, atau akan dimakan oleh serigala. Orang tersebut bertanya ya, berkata, ini salah ini ya. Bagaimana dengan onta? Nabi berkata, apa urusanmu dengan onta tersebut? Onta tersebut memiliki kantong minum untuk dia minum. Dia memiliki kaki. Dia bisa datang ke tempat sumber air, dan dia bisa ke pohon untuk makan, hingga dia bertemu dengan Robnya, pemiliknya, ya, pemiliknya. Ini apa ini? Coba. Nah, itu tadi kalau diidhofahkan kepada selain manusia, hatta yalqaha rabbuha. Wa ta'kulu syajara hatta yalqaha rabbuha. Rabbuha ini siapa? Orang ya? Iya, pemiliknya. Berarti manusia. Benar nggak? Allah Pak. Ada seorang bertanya kepada oke, lah Mas. Baik. Sekarang hukum Rob itu disandarkan kepada selain manusia. Kepada manusia. Tadi selain manusia ya. Kalau selain manusia boleh. Sekarang kepada manusia dibagi menjadi beberapa kata ganti. Kata ganti manusia ada berapa sih? Kata ganti pertama, kata ganti kedua, kata ganti orang ketiga. Baik, saya akan jelaskan berdasarkan penjelasannya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ini ini. Baik, di situ apa di situ? Kalau disandarkan kepada ini nanti ketemu. Poinnya siapa itu? Aneh ini.
Allah musta'an. Ada di sini. Baik. Ini masih membahas tentang apa? Perkataan Rob ya. Perkataan Rob. Dibagi menjadi 3. Kalau di Rob, Robbi, Robbaka, Robbuhu. Baik. Yang pertama, jika Rob itu baca aja. Jika bukan dalam bentuk mukhotobah. Nah, mukhotobah itu apa sih? Mukhotobah orang yang diajak bicara, orang yang kedua. Jika bukan dalam bentuk mukhotobah, berarti bukan kata ganti orang kedua, tetapi sebagai informasi atau sebagai orang ketiga. Contoh, Al-Hasan Robbu Khalidin. Hasan itu Robnya Khalid. Robnya di sini maksudnya adalah tuan atau majikannya Khalid. Maka kondisi ini ada khilaf ya di kalangan ulama, akan tetapi pendapat yang terpilih yang rojih tidak mengapa. Nah, ini harusnya di garis bawah nih. Maka kalau disandarkan kepada orang ketiga ya, maka tidak. Karena banyak dalil yang menunjukkan kebolehan. Contoh seperti sabda Nabi SAW tentang tanda-tanda hari kiamat, Robbaha. Ya, Robbataha. Antalidal amatu Robbataha. Nabi pernah bertanya, Nabi pernah ditanya oleh malaikat Jibril, berikan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Nabi mengatakan di antara tanda hari kiamat adalah antalidal amatu Robbataha, yaitu budak wanita itu melahirkan tuannya, majikannya, Robbataha. Nah, di sini penggunaan Rob di sini untuk apa? Untuk disandarkan kepada orang yang ketiga. Orang ketiga. Di sini adalah orang ketiga. Orang ketiga. Ya. Maka apa hukumnya? Hukumnya tidak mengapa. Nah, tidak mengapanya di mana dia? Ya, di sini. Nah, berdasarkan hadis ini. Apabila seorang budak wanita melahirkan anak tuannya. Ini di antara tanda apa? Tanda kiamat. Maksudnya apa sih? Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Seorang budak melahirkan tuannya. Ada yang tahu nggak? Tafsirannya apa? Maksudnya? Seorang anak menjadi raja Tab, terus ibunya. Karena banyak disalah artikan. Kayaknya saya sering dengar ini Tab. Apa itu? Tapi yang saya dapatkan itu infonya itu suatu saat waktu itu akan ada zaman di mana seorang budak melahirkan tuannya. Akhirnya itu banyak yang saya dapat itu. Apa maksudnya? Iya. Yes. Intinya itu Intinya apa? suatu saat nanti itu akan banyak anak seorang budak yang akan jadi presiden, jadi pemimpin dan sebagainya. Orang bawahan, jadi orang petinggi gitu ya, penguasa. Iya. Tafsirannya seperti itu masanya yang saya dapatkan. Ya. Dulu gitu. Ada yang jawab? Yang lain? Mas? Ini Ustaz, seorang anak menjadi raja Ustaz, dan seorang ibunya menjadi budak. Apa Mas Ahmad? Seorang anak menjadi raja Ustaz, dan ibunya menjadi seorang budak. Iya, tadi udah jawab Mas apa? Mas Eko. Tadi ada Mas Khairul mengatakan ini adalah fenomena. Di antara tafsirannya fenomena kedurhakaan anak kepada orang tua yang menjadikan apa? Orang tuanya seperti budak. Itu juga masuk yang pernah saya baca itu. Sekarang mah banyak. Ya, nih. Fenomena kedurhakaannya seperti itu kan? Orang tuanya disuruh. Ya. Meskipun anak orang tuanya senang ya, meskipun orang tuanya senang ya. Ini punya saya ini. Membantu, bantu Ustaz. Hukukul walidain. Hukukul walidain apa sih? Durhaka kepada orang tua. Terus ada Bapaknya jadi tukang yang karena rumahnya gede. Ya, intinya
Itu para ulama menjelaskan seperti itu ya. Fenomena apa namanya, durhaka anak kepada orang tua. Kemudian kalau nggak salah, ya memang sesuai dengan arti ini sih. Jadi memang ada seorang tuan menikahi, menggauli budaknya, lalu sang budak itu melahirkan anak dari sang tuan tersebut. Jadi anaknya dari sang budak itu jadi merdeka, dia merdeka. Ya, merdeka, menjadi tuan daripada ibunya itu sendiri. Bahwa terus yang lain-lain saya lupa ya. Kalau nggak salah ada 3 baca itu. Nah, intinya di Rob di sini ternyata digunakan bukan hanya untuk Allah saja kan? Bukan hanya untuk Allah saja. Rob di sini bisa bermakna Tuhan, bisa bermakna tuan atau majikan. Ya, dengan syarat tadi jangan sampai ada alif lam di depan. Kalau ada alif lam di depan, Ar-Rabb itu sudah mutlak Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini bagannya ya, bagannya nih. Penggunaan kata Rabb hukumnya bagaimana? Kalau secara mutlak alif lam tadi apa hukumnya? Haram, nggak boleh untuk selain Allah. Itu hanya untuk Allah saja. Nah, kalau misalnya Rabb itu untuk selain Allah tanpa ada alif lam, maka ditafsil, dirinci. Kalau untuk disandarkan kepada selain manusia, seperti tadi Rabbul Ibil, Rabbud Dar, Rabbul Bait, ini tidak apa-apa. Yang memiliki atau tuan rumahnya atau tuan ini. Kalau kepada manusia juga harus ditafsil. Kalau misalnya ya ini untuk selain yang mukhotabah, yaitu ya kalau mukhotabah berarti Rob ya Robbaka. Ya Robbaka. Jika dalam bentuk mukhotabah pembicaraan dengan kata ganti orang kedua, maka sepakat hal ini tidak boleh. Yang nggak boleh ini adalah yang apa namanya yang tadi la yakun at'im Robbaka. Jangan engkau mengatakan ya ini tolong Robmu, nah Robmu, nah tolong hidangkan kepada Robmu. Nah, langsung ngomong sama orang yang keduanya loh, kepada hambanya. Nah, Robbaka. Yang boleh nanti yang selain Robbaka, selain orang yang kedua. Selain kedua berarti orang ketiga atau orang pertama ya. Nah, kalau orang pertama bagaimana? Boleh enggak? Kalau tadi kan orang yang ketiga kan Robbata antalidal amatu Robbataha. Itu orang ketiga, orang yang enggak ada. Maka boleh itu. Boleh. Kalau orang yang pertama tadi belum disinggung ya. Boleh, boleh. Seperti dalam surat Yusuf 23, Innahu Rabbi ahsana mathwaya. Yusuf mengatakan kepada tuannya, sesungguhnya dia innahu Rabbi, sesungguhnya dia adalah tuanku yang telah ya memperbaiki pemeliharaan kepada aku. Ahsana mathwaya. Ya, seperti itu. Ada dalam surat Yusuf ayat 23. Yang enggak boleh, yang haram, ya orang yang at'im Rabbaka. At'im Rabbaka ini yang enggak boleh. Wallahu. Baik, ada pertanyaan di sini? Hukum penggunaan kata ar-Rabbu. Kan banyak kita doa ya. Apa? Dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Kalau Rabbil Alamin yang dimaksud apa nih? Berarti Rabb ya. Nggak mungkin Rabb di sini selain Allah, nggak mungkin. Nah, kalau Rabbil Alamin, dilihat nanti Al-Alamin ini apa? Al-Alamin kan alam semesta. Nah, alam semesta ini makhluk. Ar-Rabb itu adalah yang menciptakan. Alam semesta itu diciptakan. Rabb itu memberikan rezeki. Al-Alamin itu diberikan rezeki. Ya, Rabb itu menghidupkan. Al-Alamin itu dihidupkan dan seterusnya. Rabb itu mengatur. Al-Alamin itu diatur. Nah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kata-kata Rabb banyak kita apa namanya? Dapatkan. Rabbil
Rabbik firli. Ini Rabb ini adalah di antara makna daripada tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Silakan, pertanyaan. Ayo Ustaz. Nama orang Robi gimana? Robi ya. Waduh, Robi ini sebenarnya kayaknya bukan dari bahasa Arab ya. Yakin saya. Benar nggak? Robi itu berapa? Saya yakin kalau Robi Iya. ada nggak? Kayaknya ini nama-nama ini kan barat kan? Nah, nama-nama barat. Betul. Saya tanya Ustaz. Ya, kalau ditanya Robbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dipanjang nih ya. Robbana dzalamna anfusana wa illam dalam Al-Qur'an semua itu diberikan nama. Waduh ya. Itu pernah ditanya kemana sama Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Jadi ayat Al-Qur'an panjang gitu. Jadikan nama, wah ya enggak layan bagi tidak sepantasnya untuk menamakan nama dengan yang panjang-panjang dari ayat. Pendek aja tapi pokok. Ada pertanyaan, Mas? Saya Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Saya dari Bogor tanya Ustaz. Mas siapa? Mas siapa ini? Harun Ustaz. Ya, silakan. Coba saya Oke, pengen nanya ini Ustaz, Saya yang pertanyaan. tadi kalau hukumnya yang apa namanya, yang kata Rob tadi disandarkan ke manusia ya. Untuk yang saya mau nanya ayat ini Ustaz, kan ada di surat Yusuf itu yang menggunakan kata Rob juga Ustaz. Ada 2 ayat, yaitu di surat Yusuf ayat 50 dan Yusuf ayat ayat 42 Ustaz, 42 dan 50. Surat Yusuf ayat 42 dan 50. Itu perkataan Nabi Yusuf sendiri Ustaz ya, yang Allah rekam di surat Yusuf ya. Ketika berkata kepada seorang budak yang dipenjara, kemudian ternyata budak ini termasuk orang yang masuk ke dalam mimpi Nabi Yusuf, dia hidup kembali. Ayat berapa, Mas? 42 dan 50. 42 dan 50. 42 ada, 50 juga ada. Yusuf 42 dan Yusuf 50. Nah, ini termasuk yang mukhatabah atau yang tidak mukhatabah Ustaz? Yang bukan mukhatabah atau yang mukhatabah? Menurut apa namanya baca secara dulu bahasa dong, Arabnya? baca. Yang baca siapa? Antum baca. Ayat berapa dulu Ustaz? Ayat berapa? Ayat 40 dulu ya. 40. 40. Yang 42 apa yang 50 Ustaz? Terserah antum. Oke, yang 50 aja ya. Wa qala al-maliku tuni bih falamma ja'ahu ar-rasul qala rji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Yang digaris bawahi yang ini Ustaz, qala rji' ila rabbik. Ya, Nah, kata-kata Rabbi ini kan dia kan langsung Ustaz ya, enggak orang kedua kayaknya ya. Karena dia kan berbicara langsung dengan budaknya gitu. Ketuanmu gitu. Kan kalau kata kajian di sini tadi kan enggak boleh ya. Kata statusnya haram gitu kan kalau mukhatabah. Nah, menurut Ustaz di sini itu mukhatabah atau bukan mukhatabah ayat di sini? Yang mana antum tanya? Yang mana? Ya ayat 50 tadi Ustaz. Iya. 50 ya. Iya, Yusuf ayat 50. Mana 43. Enggak ketemu. Falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbik fas'alhu ma balun niswah. Iya. Bagus nih pertanyaannya. Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku ketika
utusan itu datang kepadanya. Dia Yusuf berkata, irji ila rabbik, kembalilah kepada tuanmu, ya rabbika, fas'alhu ma balun niswa, dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangan. Sungguh Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Baik, itu pertanyaannya. Ya, tadi kan di sini dijelaskan ya. Rabb kalau disandingkan kepada apa namanya? Manusia yang domirnya mukhotob. Tadi kan ada hadisnya, larangan dari Nabi, jangan katakan at'im rabbaka waddi rabbaka. Ya, maka ini terlarang. Wallahu alam. Ya. Penjelasan para ulama tentang larangannya, apakah dia larangan untuk mengatakan itu haram atau larangannya tidak sampai dalam kategori haram, yaitu makruh. Tinggal dilihat nanti apakah yang dimaksud itu Rabb ini adalah, ya, yang dimaksud dalam hatinya adalah Tuhan, ya, sebagaimana itu adalah yang disembah oleh manusia, atau yang dimaksud di sini adalah sebagai tuan atau majikan. Maka kalau maksudnya itu bukan Tuhan, yang dimaksud adalah tuan, ya semoga ini adalah sesuatu yang tidak dilarang sampai derajat haram Allah. Saya tadi sebenarnya baca, saya belum temu. Berarti kesimpulannya Ustaz, ini Ustaz, kesimpulannya kalau yang mukhatabah belum tentu, maksudnya haram di sini makruh berarti Ustaz ya, bukan haram mutlak ya maksudnya ya. Di kajian kita hari ini maksudnya. Karena dalil Yusuf 50 tadi kan dalil mukhatabah gitu maksudnya. Dan ada gitu. Baik, ya, saya bacakan ya perkataan Syekh Utsaimin ya. Di sini ya. Kalau yang ini yang pertama tadi, kalau di sini di kitab ini pertama. Dalam hadis dikatakan at'im rabbaka wati rabbaka fayukrahu dzalika linnahi. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Dan di yukroh itu apa? Di makruh ya, dibenci. Nah ini nggak boleh karena ada alasannya. Alasan yang pertama, min jihatis sighah. Min jihatis sighah dan min jihatil makna. Sighahnya ini kita bentuk konteksnya, redaksinya ini kita hindari saja. Kita hindari. Karena konteks atau redaksi rabbaka di sini bisa li'anna yuhimu makna fasidan binisbati li kalimati rabb. Li'anna rabb min asma'ihi wa subhanahu wa ta'ala. Itu bisa membuat orang itu bisa menyimpang ya, karena rabb itu identik dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa subhanahu wa yut'im wa la yut'am. Ya. Di sini tadi apa? Nabi melarang mengatakan at'im rabbaka. Kembali ke pokok pembahasan. Yang dilarang adalah seorang tuan mengatakan atau memerintahkan budaknya at'im rabbaka. Beri makan tuanmu ini. Rabbaka. Padahal Rabb itu Allah Subhanahu wa ta'ala yut'im wa la yut'am. Allah itu memberikan makan, tidak diberi makan. Wa in kana bila syakkin anna rabbuna ghairu rabbil alamin alladzi yut'im wa la yut'am walakin min babil adab fil lafaz. Walaupun yang dimaksud dalam ketika sang majikan itu mengatakan at'im rabbaka itu tentunya tidak
Tidak bermaksud ya, tidak bermaksud itu bahasanya itu sebagai Tuhanmu, bukan. Tetapi tetap harus dijaga, dihindari karena itu adab. Ya, mimbabil adab dalam lafaz. Itu satu alasan kenapa tidak boleh dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Dari redaksinya yang tidak adab, tidak bagus. Yang kedua, alasannya kenapa tidak boleh at'im rabbaka waddi rabbaka dilihat dari maknanya. An yash'ur al-abdu awil amah bidzulli. Li'annahu idza kana sayyid rabban kanal abdu awil amah marbuban. Kalau memang tuannya itu sebagai Rob, maka si budak itu sebagai marbub yang menjadi ya bawahan daripada Robnya itu sendiri yang mempunyai makna Rob hamba itu sebagai orang yang zul itu yang rendah ya rendah. An yash'ur al-abdu awil ama bidzulli, sehingga ini ada yang dirugikan dari mana? Dari bawahannya, dari budaknya. Karena kan dia seorang yang sangat hina. Sangat hina. Padahal dalam Islam ya, inna akramakum indallahi atqakum. Dalam Islam bahwasanya kemuliaan atau kehinaan bukan dinilai dari status, tetapi dari apa? Dari ketakwaan seseorang. Bisa jadi sang budak itu lebih mulia daripada tuannya. Kenapa? Karena keilmuan dan ketakwaannya. Wallahu a'la bissawab wa Allahu a'lam bissawab. Itu kenapa dilarang ya, dilarang oleh Nabi SAW. Kita mengatakan at'im rabbaka wati rabbaka. Tapi tadi sudah ditanya sama siapa masih ini sih? Saya tanya siapa ini? Harun. Mas Harun ya? Yuk, pertanyaannya bagus sih. Karena sini ada perkataan rabbaka. Wallahu a'lam. Nanti saya cari lagi Mas ya. Iya, Ustaz. Ini bagus juga. Kadang saya belum bisa jawab ya di pertemuan ini. Tadi saya jazakallahu khairan tanggapannya. Orangnya dia selalu menemukan yang ditanyakan. Bagus dijelaskan itu. Ada kasus tersendiri bagi istri. Yang lain ada lagi nggak? Nanti sambil jalan ya Mas, barangkali saya ada. Baik, munasabah. Munasabah itu kesesuaian. Apa sih keterkaitannya? Kita bahas masalah perkataan Rabbaka nggak boleh. Atau abdi nggak boleh. Ya, Syekh Shalih Fauzan mengatakan ini masalah bicara ya. Lafaz. Ngomong. Ya, ini jika ada kemungkinan yang di sana ada musyarakah. Kata Rabb tadi itu bisa untuk Allah bisa juga untuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga harus hati-hati. Adanya musyarakah, persekutuan dalam rububiyah Allah. Rabb itu kan rububiyahnya. Sehingga dilarang dalam rangka beradab kepada Allah serta penjagaan terhadap tauhid dengan menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada syirik. Baik, tadi kalau Nabi siapa tadi yang mengatakan Rabbaka itu Nabi Yusuf tadi. Yusuf alaihissalam. Kita sudah yakin ya tentang keimanan dan ketauhidan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, insya Allah nggak goyah lah tauhid dengan mengatakan seperti itu. Ya, enggak insya Allah. Kalau kita goyah Ustaz ya. Hilang suaranya Ustaz. Kameranya juga nggak gerak.
Ini nih lah. Ya. Sampai mana tadi teman-teman? Sampai mana? Sampai sini ya? Sampai sini kali ya? Munasabah tadi. Ya, Ustaz. Munasabah iya, ya, betul, sampai Ustaz. sini. Ya, ya, Oke, betul. saya ulangi. Munasabah itu keterkaitan atau kesesuaian bab dengan masalah tauhid. Loh, kita ngomongin apa tuh Ustaz? Ngomongin tentang hukum mengatakan Rabbaka dan abdi. Nah, apa kesesuaian? Apa ya keterkaitannya dengan masalah tauhid? Karena belajar kitab tauhid kan. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Soleh Fauzan. Beliau mengatakan mengucapkan ucapan dengan lafaz seperti yang tadi disebutkan mengandung kemungkinan. Kemungkinan ini loh yang tadi ada yang boleh, ada yang enggak, gitu kan? Musyarakah. Ya, Rob itu bisa boleh, bisa ya, boleh ketika disadarkan selain Allah dengan beberapa syarat tadi. Ya, dalam rububiyah Allah. Nah, musyarakah dalam rububiyah Allah. Sehingga dilarang dalam rangka adab. Tujuannya? Menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih menjaga akidah kita, tauhid kita, dan menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Mengantarkan kepada kesyirikan. Baik. Ini munasabahnya. Lalu kandungan bab itu sudah selesai berarti. Larangan mengatakan abdi dan amati. Abdi itu apa sih? Hambaku. Budak laki. Laki-laki. Iya. Mati Ya. udah perempuan. Apa hukumnya? Tadi nggak boleh sama Nabi SAW. La yakul ahadukum abdi wa amati. Nah, berarti ada larangan ternyata mengatakan abdi dan amati. Ya, walaupun dijelaskan oleh para ulama, di antara Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin itu dirinci. Yang pertama, ya, kalau itu yang dilarang itu kalau dia memanggil, langsung ada orangnya. Ya abdi, ya amati, ini dilarang, nggak boleh. Ada orangnya. Ya. Kalau dia memberikan kabar saja itu orangnya nggak ada nih, hambanya nggak ada. Dia itu hambaku, dia huwa abdi, dia amati. Maka dibolehkan. Fala ba'sa bihi, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Ya. Apalagi memberikan kabar bahwasanya itu hambanya teman kita, budaknya teman kita. Ya. Itu. Abdu fulan amatu fulan. Fahada jaizun. Ini boleh kata Syekh Muhammad SAW. Jadi yang nggak boleh itu adalah ketika ada orangnya. Ya abdi, ya amat. Hada manhiyun anhu. Ya. Hal huwa lil karaha awit tahrim warraji tafsil. Ya. Wa aqallu ahwali al karaha. Walaupun larangan ini ada yang mengatakan bisa haram, bisa makruh. Nah ini ketemu ya. Bisa haram, bisa makruh. Ya aqallu ahwalihi al karaha. Maka ya minimal itu hukumnya makruh walaupun tidak sampai haram, larangannya. Kalau larangan ada dua ya, ada yang haram, ada yang makruh. Allah. Kemudian yang kedua, larangan bagi seorang hamba sahaya budak untuk memanggil majikannya dengan Rob. Ya. Apa ini larangan bagi seorang hamba budak untuk memanggil majikannya dengan Rob. Boleh seorang majikan memanggil budaknya. Nah, ini juga seorang majikan memanggil budaknya. Nah, tadi yang ditanya oleh Mas Harun tadi kan irji ila rabbik. Ini yang dilarang apa Mas ini? Seorang majikan memanggil budaknya
dengan berkata hidangkan makanan bagi Rabbak. Jadi berarti ini kan mukhatab. Mukhatab itu gini loh. Gini Mas Harun. Ya Ustaz. Mas Harun mana ada enggak? Ada. Oh iya. Gini ada Mas. dong. Ada seorang tuan. Ya, ngomong sama budaknya. Ya abdi at'im rabbak. Wahai budakku, berikan makan Robmu ini. Ini yang nggak boleh itu, Mas. Tapi beda kasusnya dengan ayat yang tadi ditanya. Irji ila rabbika. Orang lain yang ngomong Kata berarti ya. Yusuf, kamu kembali kepada tuanmu. Tuanmunya nggak ada. Orang ketiga berarti. Nah, tuanmunya nggak ada. Makanya dijelaskan ini. Jadi kondisi-kondisi ini yang membuat hukum itu berbeda. Hukumnya berbeda, Mas. Kan mukhatab itu ada orang kedua. Orang kedua ini yang pertamanya orang pertamanya siapa di sini? Majikannya. Sedangkan Yusuf tadi bukan majikan. Bukan. Allahu a'lam bishawab. Nah, baru nyambung nih saya juga. Kemudian yang keempat, dianjurkan kepada majikan untuk memanggil budaknya dengan fataya, fatati atau gulami. Jangan memanggilnya dengan abdi atau amati. Biar nggak terlalu hina banget gitu loh sama budaknya. Walaupun memang dia ada di bawah kewenangannya. Bisa dipahami sini? Nah, dianjurkan kepada budak untuk memanggil tuannya majikannya dengan panggilan sayyidi wa maulaya. Pengganti dari apa? Rabbi. Ya. Iya. Layakul ahdukum abdi wa amati wal yakul fataya wa fatati wa gulami. Pengganti dari apa sih ini? Oh iya, sayyidin ya. Ini tadi yang nomor 4 ya. Ya, Robbi. Atau ya enggak boleh Robbi, tapi pakai sayyidi atau maulanya. Tujuan dari anjuran di atas apa sih maksudnya? Kembali kepada pengamalan daripada nilai-nilai tauhid. Ya, kita berusaha sih supaya kita ini lebih apa namanya? Lebih totalitas dalam mempersembahkan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf atas kebingungannya kalau ada yang bingung. Nanti bisa kita diskusi lagi di lain waktu, di ruang yang tidak terbatas, karena ini ruang dan waktunya terbatas. Ya, mohon maaf atas keterbatasan juga. Baik, ini ada post-test. Silahkan, jika ada diskusi silahkan lagi. Tidak apa-apa. Jadi saya bisa menjawab tadi pertanyaannya Mas Harun. Alhamdulillah. Bagus nih. Ya silakan. Menerusin pertanyaan yang tadi, Ustaz. Jadi kalau Boleh. ada perbedaan istilah di bahasa Arab dan Bahasa Indonesia. di bahasa Indonesia ya, kayak tadi Robi ya. Iya. Terus kemudian juga